Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isi-isinya, dan Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi akhir zaman, Nabi yang rela mengorbankan harta, tahta, keluarga, jiwa dan raganya hanya untuk menegakkan satu kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tujuan saya berdiri di sini untuk membawakan kultum singkat yang berjudul Kewajiban Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Orang tua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di posisi yang begitu mulia karena berbakti kepada keduanya disebutkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan durhaka kepada keduanya ialah dosa setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah disebutkan bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kupergauli dengan baik-baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Lihatlah perbandingannya, ibu, dan ibu, baru ayah. Ibu harus dihormati 3 kali daripada ayah. Mengapa? Ingatlah jasa besar seorang ibu. Seorang ibu telah mengandung selama 9 bulan, payah di atas kepayahan, dan ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang ayah. Seorang ibu melahirkan anaknya antara hidup dan mati, dan ini tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun, dan ini tidak bisa dilakukan oleh ayah. Selain ketiga hal itu, seorang ibu juga merawat anaknya sejak kecil. Ia memandikannya, menyuapinya, mengajarinya berbicara, berjalan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibu amatlah besar. Setelah ibu, maka ayah yang harus dihormati.
Ayahlah yang bekerja keras membanting tulang demi kita. Berapapun uang yang ia miliki akan dikorbankannya demi kita. Oleh karena itu, ayah ditempatkan setelah ibu. Kaum muslimin rahimakumullah, amat disayangkan pada zaman sekarang anak tidak lagi mengerti bahwa kedua orang tuanya merupakan orang yang harus dihormati sebelum orang lain. Betapa banyak orang yang lebih menghormati bosnya daripada orang tuanya. Betapa banyak orang yang lebih memprioritaskan istrinya daripada ibunya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menempatkan pacarnya lebih penting daripada ibunya. Padahal surga ada di telapak kaki ibu. Nauzubillah. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.